Tiap hari hidup kita begini terus ya Pak. Adu bakso, jualan sampai sore. Siapa yang dapet, tapi hasilnya gini-gini aja. Ya namanya juga usaha kecil Tik, gak bisa langsung gede loh. Yang penting masih bisa buat makan dan nutup kebutuhan sehari-hari. Asa ya selamanya kayak gini Pak. Orang-orang di sekitar kita hidupnya makin enak. Kita malah kayak jalan di tempat. Kamu juga jangan kebiasaan lah ngeliatin hidup orang lain. Nanti kamu sendiri gak pernah puas sama hidup kita. Susah nggak ngeliat Pak. Tiap hari ketemu. Apalagi Bu Eni. Apa-apa serba baru. Rumahnya kelihatan bagus terus. Rezeki orang beda-beda Tik. Jangan karena orang lain kelihatan seneng, kamu jadi ngerasa hidup kita saling susah. Coba dulu Bapak itu ngizinin aku jadi TKW. Mungkin sekarang kita udah lumayan sukses. Kamu tuh kebanyakan dengar cerita orang, hanya enak di luar negeri. Padahal capeknya double dan risikonya gede loh. Halah Pak, jujur aja deh. Kamu dari dulu mah emang gak mau aku jadi dari rumah. Ya aku mau kerja, selalu dilarang. Aku ngelarang bukan tanpa alasan Tik. Aku takut kenapa-kenapa sama kamu di sana. Aku nggak tenang loh. Tapi kamu juga harus mikir Pak. Kerjaan kamu ini gak cukup buat nutup semua kebutuhan rumah. Iya, aku tahu aku kurang. Aku juga ngerasa bersalah kok. Tapi menurutku ya, selagi aku masih hidup dan masih bisa usaha, kamu nggak usah potong-panting. Sampai kapan? Masa tangan galin ini terus? Kabar itu bukan berarti diem aja Tik, tapi jalan pelan-pelan sambil usaha. Yaudahlah Pak, nih baksonya udah jadi. Aku mau ke Bu ini dulu nitipnya. Bu Tuti, masuk aja. Menitip bakso lagi? Iya Bu, biasa, numpang kulkas. Di rumah mah gak ada kulkas soalnya. Taruh di kulkas yang itu aja ya. Aku baru beli satu lagi kemarin. Iya Bu. Wah, ini beneran baru ya. Cepet banget belinya. Kayaknya kulkas yang lama juga masih bagus. Iya, masih bagus. Tapi yang lama itu udah penuh sama sayur sama hasil panen. Jadi kepikiran beli satu lagi. Wah, enak ya Bu. Kalau panen lancar terus, apa-apa jadi gampang. Alhamdulillah aja Bu. Namanya juga usaha tani. Kadang lancar, kadang bikin pusing. Tapi kelihatannya Bu ini selalu ada rezekinya loh. Jarang kelihatan susah. Ya jangan lihat dari luarnya aja Bu. Dulu awal-awal kamu sempat ngerasain susah kok. Hehe. Ya soalnya sekarang Ibu kelihatannya semua serba ada. Ya itu karena jalanin pelan-pelan. Yang gak langsung dapet. Prosesnya juga lama kok. Iya sih Bu. Mungkin aku aja yang kebaikan loh. Lu wajar Bu. Yang penting gak sampai bikin hati gak tenang. Ya Bu. Yaudah aku balik dulu ya. Makasih udah mau nitipin. Iya sama-sama. Ini bekalmu. Nasinya masih hangat tuh. Sama lauknya juga aku tambah dikit. Lauk tempe itu. Makasih, doain ya, semoga jualanku hari ini agak rame. Iya Pak, jualan semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Jangan sampai kecapean. Iya, kamu juga di rumah, aku jalan ya. Iya Pak. Enak banget hidupnya. Beli barang baru lagi. Kayak gak pernah mikir tuh udah. Bu Eni, itu beli baru lagi ya? Gede banget lemarinya. Iya Bu, yang satu udah penuh. Jadi pengen beli satu lagi deh, biar barang-barang gak numpuk. Wah, iya sih. Kalau udah penuh repot juga nyimpennya. Tapi cepet banget belinya Bu. Iya, mumpung ada rezeki. Boleh juga ya Bu ini idenya. Ini modelnya bagus. Kacanya bening banget. Iya, aku suka yang model begini. Kelihatan rapi kan kalau ditaruh di ruang depan. Aku jadi pengen lihat lebih dekat. Jarang-jarang lihat lemari sebagus ini. Boleh kan Bu? Iya Bu, boleh aja. Bu, aku ke dalam bentar ya. Dipanggil suami. Kayaknya mau nanya posisi lemarinya. Oh iya Bu, silakan aja. Aku di sini bentar ya. Nah, rasain. Gak semua harus mulus hidupnya. Aduh Bu, aku mau pulang dulu ya. Ada kerjaan di rumah. Maaf gak bisa bantu ngangkat. Loh Pak, ini kok kacanya retak ya? Tadi perasaan masih mulus deh. Masa sih? Tadi pas nerima dari pick up nggak ada cacat kan? Nggak ada Pak, aku sempat ngecek. Jelas masih bagus. Aneh juga ya, masa tiba-tiba retak ini sih?
Iya, padahal baru banget. Belum apa, udah begini. Jangan-jangan ada yang ngapa-ngapain lagi pas kita tinggal sebentar tadi. Tadi cuma Bu Tuti yang sempat di sini, Pak. Tapi masa ya dia? Ya aku juga nggak nodoh. Cuma tadi kan emang terakhir di sini sama dia. Ah, enggak lah, Pak. Tuti orangnya baik selama ini. Gak mungkin ngelakuin begitu. Iya sih, mungkin kita yang kelewatan ya ngeceknya. Udahlah, Pak. Nanti coba komplain ke tokonya, ge. Siapa tahu emang aku yang telat terus gak ngecek. Iya. Pak, ya Allah, Pak. Aku dapat hadiah uang 100 juta dari jajanan ini. Ini buktinya, ada di bungkusnya nih. 100 juta. Hah? 100 juta? Ya Allah Bu, kamu kok gampang banget sih percaya begituan? Ya kenapa nggak percaya, Pak? Siapa tahu yang menang rezeki kita. Rezeki yang sama yang kita tunggu. Bu, coba kamu pikir dulu. Yang kayak gini tuh biasanya cuma pancingan. Ah, Bapak ini negatif aja pikirannya. Masa sih rezeki dari orang lain mau ditolak? Pada nolak rezeki Bu, tapi kita harus rasional aja. Jangan asal senang dulu. Gimana mau rasional? Ini jelas-jelas ketulis dapat hadiah. Masa ya bohong? Banyak Bu yang kayak gitu. Ujung-ujungnya dimintain biaya ini itu. Ya siapa tahu yang ini beda, Pak. Siapa tahu yang beneran buat kita. Bu, tolong pikir pelan-pelan. Jangan keburu ngelambung. Apa sih, Pak? Bapak ini matain semangatku, bikin kesel aja. Aku cuma nggak mau kamu kecewa Bu. Kalau ternyata itu nggak bener. Udah lah, Pak. Kalau gitu, aku aja yang pergi sendiri. Gak usah ikut-ikut. Gimana Bu? Hasilnya gimana? Bisa diambil hadiahnya? Katanya bukan di warung ambilnya, Pak. Katanya harus ke cabang yang di kota. Nah kan, aku udah bilang. Terus kamu pikir ke kota nggak pakai duit apa? Ya pakai sih. Tapi masa ya kita berhenti di sini aja? Usaha dong. Lagi kita nanti dapatnya 100 juta kan? Emang budenya ada bilang alamat pastinya nggak? Cabangnya di mana? Enggak sih, Pak. Cuma bilang di kota aja. Nanti katanya ada yang ngarahin kok. Ya Allah Bu, itu aja udah nggak masuk akal. Masa alamat aja nggak jelas? Tapi siapa tahu emang prosedurnya kayak gitu kan, Pak? Ayolah, Pak, kita berangkat. Bu, kamu tuh kebanyakan ngarep. Boleh berharap, tapi pakai logika juga ya. Jadi menurut Bapak, aku ini kebodohan ya? Percaya hal kayak gini? Aku nggak bilang kamu bodoh kok. Aku cuma nggak mau kamu terlalu kegedean harapan. Udah lah, Pak. Aku masuk kamar aja. Main sendiri dulu. Ya Allah Bu, kenapa sih kamu kalau dikasih tahu malah marah-marah? Sebulan kemudian. Ini Pak obatnya, udah aku beli. Diminum ya. Habis tidur, biar badannya agak enakan. Iya Bu, kepala aku masih muter dikit rasanya. Tapi badan juga rasanya panas dingin ini. Ya kamu istirahat yang bener lah. Cepat sembuh ya, biar bisa jualan lagi. Tapi aku bingung, Pak. Kalau kamu sakit begini terus, uang kita dapat dari mana? Beberapa hari ini aja kamu gak jualan, tabungan kita makin tipis nih. Ntar dulu ya Bu, sabar ya. Kayaknya nanti sore juga aku nggak enakan deh. Mungkin besok udah bisa keluar sebentar. Ya semoga aja sih, Pak. Soalnya kebutuhan jalan terus, gak bisa nunggu. Aku ngerti Bu. Yaudah, Pak, aku masak dulu ke belakang ya. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aja. Ah, bahan dapur juga udah mau habis. Gimana mau masak? Kalau begini, apa aku pinjam dulu sama Bu ini ya? Dia kan kaya, harusnya gak keberatan. Iya Bu, suamiku lagi sakit. Jadi sementara ini gak dagang dulu. Oh pantesan. Terus kesini mau apa Bu? Sebenarnya aku pinjam uang dulu Bu. Boleh nggak? Soalnya suami nggak dagang.
Jadi pemasukannya lagi kosong. Oh iya boleh bu, mau berapa? 100.000 aja bu. Nanti aku balikin deh kalau suami udah jualan lagi. Oh iya, ada kok, nggak apa-apa. Sini masuk dulu, jangan ngobrol depan pintu. Kurang ajar, enak banget hidupnya, bisa ngolak sebeginian. Sementara aku, makan aja susah. Aduh Benny, maaf banget. Aku gak sengaja kesenggol, sumpah. Aduh, gak apa-apa bu. Hati-hati aja itu pecahannya, jangan sampai kena kaki. Iya bu, maaf ya. Aku sebenarnya cuma mau lihat-lihat aja, terus gak sengaja kesenggol. Udah, gak usah dipikirin. Ini uangnya dipakai dulu buat kebutuhan di rumah ya. Makasih banyak ya bu, aku benar-benar kebantu. Iya, sama-sama. Semoga suami cepat sembuh. Nah, itu baru hal kecil aja. Belum yang lain. Kalau aku gak bahagia, orang lain juga gak boleh bahagia. Pak, aku mau cerita. Siang tadi ada guci aku yang pecah. Kunci yang mana? Yang kamu kumpulin itu? Kok bisa pecah sih? Iya, yang kecil yang paling aku suka itu. Pecahnya kesenggol Bu Tuti. Lagi-lagi pas ada Bu Tuti ya? Iya pak, dia tadi kesini tuh meminjam uang. Terus aku tinggal bentar lah ke dalam buat ngambil uangnya. Pas aku balik, kucing udah pecah. Terus dia bilangnya gimana? Dia bilang gak sengaja kesenggol, sampai minta maaf berkali-kali. Kamu yakin? Nih beneran kesenggol? Ya bisa aja kan pak, namanya juga gak sengaja. Cuma ya sayang aja, itu udah aku kumpulin dari lama loh. Menurutku kok agak aneh ya. Soalnya kejadian lemari kemarin juga pas ada dia. Yang mari itu kan belum tentu pak, bisa aja aku kelewatan ngeceknya. Bukannya seuzon, cuma kalau dipikir-pikir kebetulan banget. Masa tiap ada dia barang kita rusak sih? Jangan gitu apa, putus itu tetangga kita. Keamanannya juga kelihatan baik kan. Aku cuma bilang apa yang aku rasain aja. Kesannya tuh kayak sengaja deh. Dia pengen rusakin barang kita. Aku juga nggak tahu lah pak. Mungkin aku aja yang terlalu gampang percaya. Ya udah, kita lihat aja ya ke depannya gimana. Ih, apaan lagi nih? Baru kemarin beli, sekarang beli lagi. Emang kagak habisnya hidup orang kaya ini. Kalau baru rusak dikit aja, gak bakal mereka susah kan? Bu Tuti, ngapain di situ bu? Ini bu, aku terlihat ada barang baru lagi di rumah Bu ini kan. Penasaran aja pengen lihat. Oh, gitu. Iya, aku baru beli dispenser. Yang lama ada rusak soalnya. Wah, aku sampai hitung-hitung lah bu. Udah berapa kali Bu ini beli barang baru. Ya gitu deh bu. Lagi ada rezeki aja, jadi kebeli terus. Kamu bukan lagi ada rezeki bu, tapi selalu ada rezekinya. Aduh, jangan gitu lah bu. Semua juga ada masanya masing-masing. Iya, yaudah ya bu. Aku mau lanjut dulu ke warung. Oh iya, silakan bu. Oh iya bu, soal yang aku pinjam kemarin, mungkin aku balikin lusa ya. Nunggu suami dagang lagi. Ya apa-apa bu, santai aja. Yang penting kebutuhannya dulu. Iya bu, makasih banyak ya. Apa bener ya yang dibilang bapak? Atau perasaanku aja? Beberapa hari kemudian.